Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Thumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimaklumi bersama di negara kita ini di hari raya Idul Fitri ada sebuah tradisi, yaitu saling mengunjungi, berkunjung ke orang tua, ke kerabat, ke teman, tetangga dan lain sebagainya. Dan di momen itu biasanya digunakan untuk saling memaafkan atau meminta maaf. Dan biasanya khusus untuk anak itu biasanya ketika minta maaf ke orang tuanya itu diiringi dengan salaman dan kemudian mencium tangan orang tuanya. Juga biasanya seorang murid kepada para gurunya juga demikian, salaman, minta maaf, kemudian mencium gurunya. Mencium tangan orang tua, guru ataupun orang-orang yang lebih tua itu dilakukan dalam rangka untuk menta'zim, untuk memuliakan dan menghormati mereka, bukan dalam untuk ta'bid, bukan untuk menjadikan mereka Tuhan, tapi untuk menghormati dan memuliakan mereka. Hal ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama, bahkan sebagian mereka mengistihbabkan atau menganjurkan. Dalilnya ada beberapa, diantaranya adalah sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan satu kisah agak panjang, kemudian di akhir kisah itu disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, fadanauna yakni minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Maka kemudian mereka, para sahabat itu, atau maaf, maka kemudian kami, para sahabat itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mencium tangan beliau. Artinya para sahabat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat mencium tangan Nabi. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Ini dalam kajian ilmu usul fikih namanya sunnah takririyah. Persetujuan Nabi itu hujjah, sebagai argumentasi, sebagai dalil. Berarti perbuatan itu perbuatan yang boleh, minimalnya boleh, lebih di atas boleh, paling tidak dianjurkan, mustahab. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan beliau nomor 5223, kemudian Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 972, dan para imam ahli hadis yang lainnya. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua, bolehnya mencium tangan orang tua ataupun para guru ataupun orang-orang yang lebih tua dari kita umurnya adalah riwayat dari Zari radhiyallahu ta'ala anhu pada kisah pengutusan Abdul Qais. Di situ disebutkan, lamma qadimna al-Madinata faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kami para sahabat sudah sampai di Madinah, kami bersegera turun dari hewan tunggangan kami. Kemudian kami para sahabat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dalil kedua bagaimana tradisi kaum salaf, para sahabat
radhiyallahu taala anhum itu mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi dalam riwayat ini tidak diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud fi Sunan nomor 5225 dan status hadis ini adalah hasan. Statusnya adalah apa? Hasan. Dalam ilmu hadis, status hadis yang derajatnya hasan itu adalah muhtajjun bih, bisa dipakai untuk berdalil karena hadisnya hasan. Ini dalil kedua. Kemudian juga ada dalil lain yang mirip dengan hal ini, ya. Satu ketika ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdurrahman bin Ruzain. Dari Abdurrahman bin Ruzain. Abdurrahman bin Ruzain bercerita, kami melewati Raubazah, satu daerah. Maka dikatakan kepada kami, di sini, di tempat itu, Raubazah itu, di sini Salamah bin Aqwa. Lalu kami mendatangi dan mengucapkan salam kepadanya. Jadi ada Salamah bin Aqwa, itu sahabat. Salamah bin Aqwa itu sahabat. Kemudian beliau mengulurkan tangannya, salam, diajak salaman para sahabat, kemudian mengulurkan tangannya. Kemudian Salamah bin Aqwa itu ngomong begini, aku telah membaiat Nabi Muhammad SAW dengan dua tangan ini. Artinya beliau salaman dengan Rasulullah, kemudian menciumnya saat baiat. Jadi baiat itu dengan tangan, salaman, dan dicium oleh Salamah bin Aqwa. Ini dalil ketiga dalam Al-Adabul Mufrad nomor 973 dan status hadisnya hasan. Tidak dhaif, status hadisnya hasan. Dan ada riwayat lain dari Abdullah bin Wahab bin Al-Misri Al-Qurashi dalam Jami' fil Hadits nomor 259 dan statusnya juga hasan. Sudah 4 ya. Kalau mau ditambah bisa sampai jam 11 ini. 4 saja sudah cukup. Nanti kebanyakan malah tidak muat nanti otak kita. 4 saja. Ini sudah statusnya hasan semua itu. Hadisnya berarti muhtajjun bih, bisa dipakai untuk berdalil karena status hadisnya hasan. Lihat keterangan ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau itu wafat tahun 676 Hijriah, berarti beliau hidup di abad ke-7. Imam Nawawi menyatakan, wa yustahabbu taqbilu yadir rajuli salihi waz-zahidi wal alimi wa nahwihim min ahli al-akhirah. Dianjurkan untuk mencium tangan seorang laki-laki yang salih, seorang yang zuhud, seorang ulama dan yang semisal mereka dari ulama-ulama ahli akhirat. Ini bisa dilihat dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab fikih syarah Al-Muhadzab karya Imam Syirazi, 33 jilid. Silahkan beli jamaah kalau bisa bahasa Arab dan bisa dibaca karena itu kitab yang sangat luar biasa. Jilid keempat halaman 636. Juga pernyataan yang lain bisa dilihat dalam kitab Al-Badrul Munir jilid 9 halaman 47. Di situ dijelaskan oleh Imam Ibnul Mulakin rahimahullah taala. Dari keterangan yang sudah kami sampaikan tadi, dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ada 4, sebenarnya lebih, tapi kita cukupkan 4 saja. Dan penjelasan para ulama kita, Imam Nawawi, kemudian Ibnul Mulakin rahimahullah taala dan yang semisal beliau, menunjukkan kesimpulan bahwa mencium tangan orang yang lebih tua, orang tua kita, para guru dan yang semisal mereka dari orang-orang soleh dan bertakwa, itu perkara yang minimal diperbolehkan, bahkan dianjurkan dengan dalil-dalil yang sudah kami sebutkan tadi dan keterangan para ulama yang sudah kami bacakan tadi. Dengan ini kami katakan bahwa
yang menyatakan bahwa mencium tangan orang tua itu syirik, ini tidak benar sama sekali. Karena seandainya mencium tangan itu syirik, berarti Nabi itu membiarkan kesyirikan. Karena sahabat mencium tangan Nabi dibiarkan. Kalau ini syirik, berarti apa? Nabi membolehkan kesyirikan pada umatnya, dan Nabi rela dijadikan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad SAW kemudian tidak mengingkari, dan waktu itu masih aktif turun wahyu, seandainya perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, tentu akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami mengajak, marilah tradisi yang sangat mulia ini, sopan santun yang sangat mulia ini, mari kita galakkan, kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita. Minimal dari kita sendiri dulu. Kita mencontohkan anak-anak kita ketika bertemu orang tua kita salaman, kita minta maaf, kita cium tangan orang tua kita, ayah kita, bapak kita, ibu kita, sebagai bentuk ta'zim, pemuliaan kepada mereka. Kemudian nanti supaya anak-anak kita juga meniru kita. Kemudian anak-anak kita yang masih kecil ini dibiasakan untuk mencium tangan ustadznya. Kalau pas datang sekolah mencium tangan apa? Ustadznya. Kalau perempuan ustazahnya. Biasakan untuk beradab, beretika sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat generasi salaf as-salih kepada kita, yang sudah kita sampaikan tadi riwayat-riwayatnya, dan semua riwayat ini terdokumentasi dalam kitab-kitab yang bisa dilacak keberadaannya, bisa dibaca ya oleh kita semuanya. Karena saya melihat begini, saat ini mohon maaf, kita melihat walaupun tidak semuanya ya, kita melihat anak-anak kita sebagiannya, saya nggak mengatakan semua, sebagian anak-anak kita ini mohon maaf sekali ya, agak kurang punya etika gitu. Terus terang ini, maaf ya, ini bukan saya kemudian ingin menjelekkan, tidak, ini untuk perbaikan kita semuanya kan. Saat lewat di depan orang tua gitu, tidak ada sama sekali nunduk-nunduk sedikit, tidak ada. Salaman juga, salaman tegak begini, kadang nggak salaman juga. Aduh, masya Allah, itu kalau di tempat kami itu aib besar. Ini agak kurang ajar gitu, maaf ya, agak kurang ajar gitu. Benar itu. Bisa dicoba kalau ke Solo, ke Jogja itu ada orang tua sudah ubanan umur 90 tahun, ada anak kecil lewat di depannya itu jalan tegak gini. Waduh, masya Allah. Ini terus terang, dan ketika berucap juga itu sebagian anak modern di zaman ini nggak ada bedanya ngomong sama orang tuanya sama temennya gitu. Lulu gue kalau orang Betawi gitu. Bapaknya di lulu gue, mbahnya itu kakeknya di lulu gue. Ini krisis moral sehari ini. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah kembali kepada tuntunan syariat Islam. Mungkin satu saat akan saya bahas ya kalau masih ada waktu, dan saya ingat itu tentang tradisi sungkeman. Di Jawa itu ada tradisi sungkeman. Itu juga ada yang mensyirikkan katanya. Nanti kita jelaskan bahwa itu bukan kesyirikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian. Memang saya ringkas keterangan ini, tapi esensinya sudah tersampaikan. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini, sehingga kita sekalian menjadi anak-anak yang berbakti, yang bisa menghormati orang tua kita, para guru kita. Karena barokah ilmu itu, kalau murid mengambil ilmu dari seorang guru, barokahnya itu pertama karena sebab akhlak murid kepada guru. Mau setinggi apapun sampai titel profesor, kalau tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan gurunya, ilmunya tidak akan barokah selama hidupnya. Camkan ucapan saya ini, karena ini bukan ucapan saya ya, itu tidak akan barokah ilmunya sepanjang hidupnya. Kita tidak boleh kemudian nanti kalau misalkan ya anak-anak, adik-adik kita nanti sudah belajar
pinter sampai ke luar negeri, punya titel S1, S2, S3, ketika pulang ke kampungnya merendahkan guru TPA-nya. Guru TPA yang dulu ngajari Iqra, dulu ngajari baca Quran, sebelum bisa baca Quran akhirnya bisa baca Quran. Setelah S3 dokter, gurunya ini dipandang sebelah mata. Ih, kamu apa? Ketemu juga enggak, ziarahi juga enggak. Nauzubillah, tidak akan barokah sepanjang hidupnya walaupun titelnya sudah doktor. Camkan saya, ucapan ini insya Allah benar karena diucapkan oleh para ulama pendahulu kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.